Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1894 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 28 sampai 43. Di bawah perikop doa Salomo. Demikian firman Tuhan. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, yang harus mereka ikuti, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini
dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika bait Allah sudah jadi, dan Salomo datang kepada Tuhan berdoa syafaat, meminta supaya Tuhan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan hamba-hamba Tuhan atau umat Tuhan yang datang di bait suci yang dibangun Raja Salomo. Biarlah semua doa-doa mereka Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan ini dalam konteks firman Tuhan dalam perjanjian lama itu bicara tentang bait Allah, satu-satunya bait yang dibangun Raja Salomo untuk menjadi pusat ibadah orang Israel. Dan dalam konteks saat ini, bait Allah itu bisa saya katakan gedung gereja atau tempat kita umat Tuhan beribadah. Amin. Kalau kita menyimak firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana Raja Salomo berdoa dan meminta Tuhan supaya siapapun yang datang berdoa di rumah Tuhan ini, di bait suci, dalam konteks sekarang di dalam gereja, biarlah doanya dikabulkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya teringat dengan Hana, ibu dari Samuel, yang setiap tahunnya datang ke rumah Tuhan untuk berdoa dan berdoa meminta anak kepada Sang Pencipta. Amin. Hana tahu Tuhan ada di rumah Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara datang berdoa di gereja, oh haleluya, surga mendengarnya. Bukan berarti saudara berdoa di rumah, Tuhan gak dengar. Tapi dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa inilah kelebihan plusnya kalau kita berdoa di gereja, di rumah Tuhan. Amin. Saudara tahu bahwa secara medis Hana mustahil punya anak karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kalau Tuhan sudah menutupnya, siapa yang bisa buka? Dokter, ahli, spesialis, siapapun nggak bisa buka. Selain yang menutupnya, dia yang bisa membuka. Siapa? Tuhan. Jadi secara medis, Hana mustahil bisa punya anak. Betul? Pertanyaannya sekarang, apakah Hana menyerah dengan keadaan? Tidak. Hana datang rutin ke rumah Tuhan, berdoa terus sampai akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Hana. Haleluya. Bagi manusia memang mustahil Hana
bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kuasa Tuhan terbukti kepada Hana. Hana bisa punya anak. Bukan karena obat atau ramuan dari dokter ahli atau tabib pada saat itu. Tidak. Tapi dari doa Hana yang berdoa di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kembali ke Raja Salomo. Raja Salomo datang kepada Tuhan di rumah Tuhan itu dan meminta supaya Tuhan mengabulkan semua doa-doa umat yang datang kepada Tuhan, yang membawa keluh kesah mereka, yang membawa persoalan pergumulan mereka ke rumah Tuhan. Salomo minta, Tuhan dengarkan dari surga, dan Tuhan jawab doa-doa mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan saya gembalakan, saya mempraktekkan di akhir doa syafaat itu biasanya kami mengajak jemaat untuk berdoa secara khusus, meminta kepada Tuhan apa saja kepada Tuhan. Jangan minta kepada pendeta, minta kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, yang hadir di dalam Kristus Yesus Tuhan, di setiap ibadah orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberi kita solusi. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela perkara kita. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan pergumulan yang sedang kita alami. Amin. Haleluya. Makanya di dalam doa syafaat, di pelayanan yang Tuhan percayakan saya gembalakan, sebelum amin di doa syafaat itu, kami memberi kesempatan buat jemaat untuk menaikkan permintaan khusus kepada Tuhan, mumpung ada di dalam rumah Tuhan. Jadi kita memberi jeda 1-2 menit, permintaan jemaat, baru kita amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengimani, mengaminkan. Apa yang kita doakan sudah kita terima. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita berdoa dengan iman, oh haleluya, itu yang akan terjadi menurut iman kita terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, datang ke rumah Tuhan, berdoa di dalam gereja. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan berarti tadi saya bilang, saudara berdoa sendiri, tidak ada kuasanya, Tuhan nggak dengar. Tuhan dengar. Tapi lebih plus lagi saudara, ketika saudara datang ke tempat ibadah saudara, ke rumah Tuhan, di gereja saudara, lalu saudara berdoa di sana. Oh haleluya. Saya percaya saudara, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan orang yang datang kepada Tuhan itu kan, itu membutuhkan peperangan rohani yang luar biasa. Ada orang yang rindu mau datang ke gereja, tapi akhirnya tidak datang, itu kan kalah dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhasil datang kepada Tuhan, walaupun panas, hujan, banyak tekanan, banyak persoalan, pergumulan, tapi kita berhasil datang beribadah kepada Tuhan, kita umat pemenang. Amin. Tapi kalau kita punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, tapi kita nggak bisa datang, berhalangan ketika kita mau pergi beribadah, itu kita kalah sebelum berperang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Salomo meminta siapapun yang datang berdoa di bait suci, di rumah Tuhan, di gereja, Tuhan mendengarkan doa-doamu. Orang berdosa datang ke rumah Tuhan, Tuhan ampuni dosanya. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan keadaannya. Amin. Kalau Israel kalah perang, tapi mereka kemudian sadar, mereka bertobat bahwa kekalahan mereka karena dosa mereka.
Sehingga mereka harus introspeksi diri. Mereka datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan ampuni mereka, dan Tuhan akan mengembalikan tanah mereka yang direbut oleh penjajah. Haleluya. Apabila terjadi kemarau panjang lalu umat Tuhan bertobat, datang kepada Tuhan di rumah Tuhan ini dan berdoa. Oh haleluya, Tuhan akan menjawab doa mereka, memberikan hujan, menghapus kemarau panjang itu. Amin. Haleluya. Apabila terjadi kelaparan, sakit penyakit, hama, belalang pelahap, dan lain sebagainya. Dan umat Tuhan itu sadar, bertobat, dia datang kepada Tuhan dan berdoa di rumah Tuhan, di gereja. Tuhan akan mengusir segala sakit penyakit pada manusia, maupun hama pada tumbuhan, sakit pada ternak. Tuhan akan pulihkan. Amin. Saudara, saya bersaksi beberapa waktu yang lalu, saudara, anjing kami itu kena sakit, saudara, parvo. Teman-teman dog lover bilang, waduh ini tipis Pak Pendeta, tipis sekali kemungkinan dia bisa hidup. Kita bawa ke dokter juga, dokter hewan bilang, waduh ini sih gawat Pak Pendeta. Tapi ya kita coba. Saudara, bagi pandangan dokter dan juga teman-teman dog lover ini, mereka sangat-sangat pesimis dengan keadaan anjing ini masih kecil, kena parvo. Kemungkinan hanya 5% dia bisa hidup normal. Tapi saudara, anak saya datang kepada Tuhan berdoa. Karena kita sudah sayang, senang sama anjing itu, kita juga berdoa. Di komsel saudara, kita minta dukungan doa. Dan apa yang terjadi saudara? 3 hari dia opname saudara, sembuh total sampai sekarang. Tidak ada gejala-gejala, tidak ada efek dari sakit itu. Yang diprediksi dia bisa mati, tetapi saudara lihat, mujizat terjadi. Saya melihat firman Tuhan ini masih digenapi. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja kepada manusia, kepada hewan, Tuhan bisa adakan mujizat. Amin. Haleluya. Sedangkan binatang saja, anjing yang kami miliki saja, Tuhan adakan mujizat, apalagi saudara dan saya yang lebih berharga daripada binatang itu. Amin. Saudara dan saya punya kuasa. Ketika kita datang bersujud, berdoa, berseru kepada Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan mendengar doa-doamu dan menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Apabila ada orang asing yang tidak termasuk umat Tuhan Israel, orang kafir, tapi kalau dia datang ke rumah Tuhan dan berdoa, Tuhan dengar, Tuhan mengabulkan doa-doanya. Amin. Haleluya. Saudara, yang pertama yang kita belajar, kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan, tekanan hidup yang begitu berat, datang ke rumah Tuhan dan apa? Berdoa di dalam rumah Tuhan. Surga mendengar dan pasti menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang datang ke rumah Tuhan, ke gereja dan berdoa, dengar ini, doanya Tuhan dengar dari surga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang datang ke gereja tapi hanya store muka saudara. Biar kelihatan rohani, biar kelihatan religius, tetapi mereka tidak berdoa di sana. Mereka betul memuji, menyembah, mereka tepuk tangan, mereka angkat tangan, mereka girang-girang. Tapi masalahnya, mereka tidak menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Mereka hanya manut saja. Padahal kalau kita datang ke rumah Tuhan dalam konteks firman Tuhan ini, naikkan doa-doamu. Sebab di saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Jadi jangan sia-sia saudara-saudara datang ke gereja tapi saudara nggak berdoa. Saudara, firman Tuhan katakan mintalah, maka kamu akan menerima. Amin. Saudara, berdoalah, minta kepada Bapa kita di surga, maka Dia akan memberikan apa yang saudara minta. Haleluya. Dan yang ketiga, mata Tuhan melihat dan memperhatikan orang yang datang ke rumah Tuhan. Mereka yang berdoa
Tuhan memperhatikannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Dan firman Tuhan berkata, apa yang ada di dalam hati kita ini, itu terekspresi keluar di wajah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam hati kita lagi sukacita, pasti terekspresi dalam wajah kita itu sukacita. Amin. Kalau kita sedang murung, ya pasti ekspresinya di wajah kita. Kita pasti murung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, entah itu kita banyak masalah, persoalan, pergumulan. Tapi saya percaya, kita akan mengalami sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan mengambil semua beban, persoalan, pergumulan ketika kita membawa, kita berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hatimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan atau saudara pesimis dengan situasi, dengan keadaan, persoalan, pergumulan yang saudara alami? Sehingga sepertinya saudara tidak ada pengharapan ketika datang kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat setiap hati yang berdoa. Setiap hati yang datang berdoa di rumah Tuhan, Tuhan memperhatikannya. Kalau Tuhan memperhatikannya, pasti Tuhan akan benahi, Tuhan akan lawat, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan waktu kita ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, doa syafaat dari Shalom. Yang pertama, datang ke rumah Tuhan, berdoa di dalam gereja saudara. Yang kedua, orang yang datang ke rumah Tuhan, ke gereja, dan berdoa, doanya Tuhan dengar dari surga. Amin. Dan yang ketiga, mata Tuhan melihat, memperhatikan orang yang datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Tuhan tahu mana yang berdoa sungguh-sungguh dan mana yang hanya tutup mata tapi tidak berdoa. Tuhan memperhatikannya. Kalau saudara ada masalah, persoalan, pergumulan, saudara naikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biar mereka melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat mereka, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati semua kami dengan berkat-berkat imam, berkat-berkat surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.